Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Sabtu 22 April 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pertempuran antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Force atau RSF terus berlangsung hingga hari kedua pada Minggu 16 April yang lalu. Bentrok bersenjata yang meletus di ibu kota Khartoum Sabtu 15 April kemarin ini pun meluas ke berbagai daerah termasuk kota terbesar kedua di Sudan, Omdurman di seberang ibu kota. Pihak militer dan paramiliter terus bertempur kendati korban berjatuhan dan tekanan internasional untuk menghentikan peperangan terus saja meningkat. Nah, pemirsa, sebenarnya apa latar belakang dari krisis di Sudan? Siapakah yang terlibat? Apakah pertempuran ini memicu konflik meluas di daerah Sudan tersebut dan kira-kira dampaknya seperti apa kepada dunia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat hubungan internasional. Beliau adalah Bung Budi Mulyana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya ini, Bung Budi? Sehat, Bung? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Gimana? Alhamdulillah. Mas Aziz? Sehat juga? Alhamdulillah, sehat. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan Sudan yang terus saja bergejolak ya sejak pasukan paramiliter atau Rapid Support Force (RFS) dan aparat keamanan bertempur untuk memperebutkan kekuasaan sejak Sabtu 15 April yang lalu. Dan perang ini terus meletus di tengah-tengah negosiasi faksi-faksi untuk membentuk pemerintahan transisi usai kudeta yang pecah di Sudan pada 2021 yang lalu. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa ini, Bung Budi? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di Sudan? Latar belakang terjadinya krisis di negara tersebut ini apa ini menurut Anda? Ya, Sudan ini kan negara yang syarat dengan konflik ya. Sampai kemudian Sudan terpecah menjadi Sudan Utara dan Selatan, kemudian dulu terjadi krisis Darfur ya, sampai kemudian relatif lebih aman itu ketika berkuasa junta militer ya, oleh Presiden Umar Bashir, yang kemudian tahun 2019 ya dia digulingkan dan kemudian transisi menuju pemerintahan sipil. Nah, kalau kita lihat dari apa yang terjadi di hari Sabtu kemarin, 15 April, ini kan kalau kita telusuri memang muaranya dari krisis Sudan sebelumnya gitu. Tadi sudah disinggung ada dua pihak yang sekarang sedang terlibat konflik. Pertama adalah dari paramiliter Rapid Force Rapid Force tersebut ya. Yang sebenarnya itu dari milisi Janjaweed yang dulu pada masa Umar Bashir itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan konflik ya pada masanya, yang kemudian akhirnya milisi tersebut menguat dan seolah-olah menjadi sebuah kekuatan militer baru karena memang mendapatkan keleluasaan untuk menguasai peralatan tempur ya pada masa Umar Bashir. Cuman masalahnya adalah ketika ada ketidakpuasan internal, akhirnya kemudian Umar Bashir digulingkan dan yang menggulingkan juga kalangan militer, dan ini ada kerjasama antara dua pihak tadi ya, Jenderal Dagado dari RF dan juga militer yang sekarang berkuasa, Jenderal Abdul Fattah Burhan gitu. Maka problem itu adalah ketika upaya integrasi dari Rapid Support Force ini atau RF ini ke militer gitu ya. Karena kan ini menjadi problem yang
pelik ya, ketika paramiliter itu harus diatur di ya, dengan tatanan kemiliteran formal ala kenegaraan gitu. Sepertinya memang ada ketidakpuasan ya terkait dengan pengaturan ini, sehingga yang awalnya mereka bersekutu ya, Jenderal Dagado dengan Jenderal Burhan ini, akhirnya mereka saling berkonflik, yang terjadilah eskalasi konflik yang terjadi di Sudan sejak tanggal 15 April, bahkan sampai sekarang sudah seratusan lebih ya korban yang terjadi diakibatkan konflik itu, Mas Aziz. Ya baik, sebagaimana sudah sedikit Anda singgung, ini kan korbannya mencapai ratusan dari warga sipil ya, dan juga ada personel militer yang juga dilaporkan tewas. Nah, melihat dari hal tersebut, ini menurut Anda kira-kira sampai kapan konflik ini berlangsung? Dan kira-kira dampaknya seperti apa terhadap Sudan itu sendiri? Ya, pastinya ini masih terus berlangsung ya, dan ini akan terus terjadi sampai kemudian ya kepentingan dari kedua belah pihak itu bisa disepakati ya oleh kedua belah pihak. Walaupun memang ada tekanan dunia internasional agar kemudian konflik segera diakhiri gitu ya. Kemudian setidaknya ada misi-misi kemanusiaan yang diberikan waktu untuk melakukan evakuasi ya. Pada tanggal 16 kemarin kan juga ada gencatan senjata sementara ya 3 jam itu untuk melakukan misi-misi kemanusiaan. Yang pasti ini masih belum mendapatkan titik temu ya, walaupun memang beberapa negara seperti tetangga ya, Mesir dan menawarkan untuk terlibat di dalam proses penyelesaian konflik di antara dua jenderal yang masing-masing memiliki pasukan militer yang karena memang baik RFS ataupun juga pastinya militer Sudan ini kan punya kekuatan yang bisa saling mematikan satu sama lain gitu. Kalau memang titik temunya ini tidak didapatkan, ini akan mengakibatkan terjadinya peperangan baru ya di Sudan ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, itu tidak kita harapkan. Itu Mas Ajis. Ya baik, lantas kemudian Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Budi? Kira-kira siapa yang terlibat di dalam konflik? Apakah ini juga termasuk di dalam skenario Amerika Serikat dan juga Inggris ya? Karena mengingat dulu juga Anda sudah pernah menjelaskan di Kabar Petang ya, ada keterlibatan Inggris dan juga Amerika. Anda melihatnya seperti apa ini dalam konflik terbaru ini? Ya, Sudan ini kan memang secara historis dia kan dulu jajahan Inggris ya. Walaupun kita tahu bahwa Amerika Serikat itu kan selalu berusaha untuk masuk ke suatu negara yang memang di mana di situ ada peluang-peluang ya untuk bisa mengakses sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Dan Sudan ini kan termasuk salah satu negara penghasil emas ya di Afrika, dan juga ada sumber daya mineral lain yang tentu ini membuat negara-negara lain itu punya kepentingan untuk bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh Sudan ya, termasuk di dalamnya Amerika Serikat. Jenderal Omar Bashir yang dulu kemudian sempat berkuasa sampai 3 dekade itu kan yang betul-betul disupport oleh Amerika ya, yang bisa menghilangkan bekas pengaruh Inggris di Sudan. Cuman kan ketika digulingkan terjadilah ketidakstabilan politik gitu. Terlebih milisi yang dulu memang support Jenderal Omar Bashir ini itu juga mulai memanfaatkan kekuatan untuk menguasai wilayah tambang yang kemudian diberikan ya konsesinya itu ke negara-negara selain Amerika. Salah satunya adalah Rusia misalkan. Bahkan ada dugaan bahwa Rusia itu mendapatkan supply ya,
dari apa yang dihasilkan oleh Sudan terkait dengan emas yang dimiliki oleh Sudan dan ini membantu dalam konteks konflik di Ukraina gitu. Belum lagi ada beberapa pembangunan infrastruktur yang terjadi di Sudan yang itu kemudian dimiliki oleh negara-negara lain. Makanya memang di sini tidak sepenuhnya konflik antara RFC dengan militer Sudan ini sekedar masalah integrasi militer, tapi juga memang problem berikutnya ketika integrasi itu dilakukan adalah bagaimana penjagaan sumber daya alam yang memang selama ini dikuasai oleh beberapa pihak termasuk di dalamnya oleh RWS gitu. Nah ini yang kemudian kentara bahwa akhirnya pihak eksternal Amerika Serikat gitu, kemudian juga Rusia. Kalau Inggris memang sudah relatif tidak terlalu dominan di sana. Itu kemudian punya kepentingan juga terhadap siapa yang kemudian berkuasa di Sudan. Makanya kemudian transisi menuju pemerintahan yang mereka sebut sipil yang demokratis itu kan berlarut-larut pasca tergulingnya Jenderal Umar Bashir. Nah, itu Mas Najis. Bung, nah, kita tahu bahwa di Ramadan kemarin ini kita juga diingatkan terkait dengan persatuan kaum muslimin. Tentu juga terkait dengan kondisi kaum muslimin di berbagai negeri yang ada di dunia ini, termasuk di Sudan. Nah, lantas kemudian pertanyaannya adalah apakah masih ada secerca harapan bagi saudara-saudara kita di Sudan untuk bangkit? Dan kira-kira bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan krisis di Sudan tersebut? Ya, apa yang terjadi di Sudan ini kan bukti dari tertancapkannya kolonialisme Barat di dunia Islam. Sudan ini negeri Muslim, dulu dijajah kemudian oleh Inggris termasuk di atasnya itu kan Mesir negara di kawasan Afrika Utara. Karena Mesir Inggris ini kan punya goals di Afrika untuk menyatukan wilayah kekuasaannya dari Mesir ke Sudan ke arah selatan sampai kemudian ke Afrika Selatan. Tentu penjajahan Inggris di masa lalu ini melahirkan munculnya nilai-nilai Barat yang kemudian mereka tanamkan, termasuk yang memanfaatkan keberadaan etnis untuk kemudian dikonflikkan satu sama lain, sehingga akhirnya kemudian kekuatan dunia Islam yang dulunya menyatu tidak hanya Sudan tetapi juga Sudan dengan Mesir dulu ada menjadi satu kesatuan itu menjadi diadu domba satu sama lain, sehingga umat Islam menjadi terpecah belah termasuk di Sudan. Termasuk juga ketika dikonflikkan yang akhirnya melahirkan negara baru Sudan Selatan yang di situ hanya dikuasai oleh kaum Nasrani gitu. Makanya kemudian ini menjadi catatan bahwa lagi-lagi paham nasionalisme ini menjadi alat bagi negara-negara Barat untuk bisa memecah belah dunia Islam. Dunia Islam yang dulunya menjadi satu kesatuan, akhirnya kemudian bisa diadu domba satu sama lain, bahkan mereka diiming-imingi dengan sebuah keuntungan yang sangat remeh-temeh, keuntungan material, penguasaan konsesi lahan yang mungkin itu menjadi kepentingan-kepentingan yang sifatnya kelompok dan pribadi gitu. Makanya memang PR-nya adalah bagaimana umat Islam ini menjadi satu, termasuk juga menyatukan Sudan juga dengan negeri-negeri Muslim lain, dan juga bagaimana umat Islam itu bisa betul-betul mandiri dari kungkungan pengaruh dari negara-negara Barat kapitalisme global, Amerika Serikat sekarang yang sedang eksis, ataupun juga mungkin negara-negara semacam Inggris, Prancis dan lainnya gitu. Maka tanpa adanya kesatuan dunia Islam dan juga tanpa adanya upaya untuk bisa mewujudkan kekuatan Islam yang bisa menandingi kekuatan adidaya global yang saat sekarang ini eksis, tentu sulit kemudian kita bisa melihat dunia Islam ini lepas dari konflik-konflik yang memang merupakan rekayasa dari negara-negara Barat. Itu Mas Najis. Ya, baik. Berarti secara singkat dunia Islam ini harus bersatu begitu ya, Bung Budi? Ya, betul. Itu menjadi PR
dari berbagai krisis yang terjadi di dunia Islam. Tidak hanya Sudan, tapi juga banyak krisis yang terjadi di Yaman, dulu Iran dengan Irak, bahkan juga di negeri-negeri lain ya. Tidak hanya di Timur Tengah. PR-nya adalah ya karena memang umat Islam tidak bersatu, diadu domba, dan istilah kepentingan asing masuk ya untuk memanfaatkan konflik yang terjadi. Makanya umat Islam ini harus bersatu. Ya baik, Mas Awan, ini penjelasan yang luar biasa. Ini syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Bung Budi Mulyana. Ini terima kasih atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.